Hai, perkenalkan, aku Mia. Aku adalah pengajar di program Purwadika Code Starter khusus untuk Starter 1. Aku sudah mengajar untuk program Coding for Kids and Teens itu untuk di Purwadika sendiri sudah berjalan selama 1 tahun. Kalau mengajar totalnya kurang lebih sudah 3 tahun mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Karena aku melihat untuk pendidikan di bidang teknologi yang ada di Indonesia ini agak sedikit kurang maju dibandingkan negara-negara lain, maka dari itu aku berniat ingin ikut memajukan pendidikan di Indonesia khususnya dalam bidang teknologi. Pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak yaitu adalah pemrograman dasar. Kita di sini menggunakan program Scratch Junior dan juga program Scratch, di mana bentuk-bentuk pemrogramannya itu adalah blok-blok sederhana yang berwarna-warni dan dapat mudah dimengerti oleh anak-anak. Untuk di Purwadika Code Starter 1 ini sendiri, di sini aku mengajarkan coding fundamental, game development, dan juga robotik ke anak-anak mulai dari usia 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Kesannya mengajar anak-anak di Purwadika Code Starter itu seru karena pertama mereka benar-benar mau belajar tentang coding. Lalu setelah itu anak-anaknya juga kooperatif banget saat kelas. Jadi ketika misalnya mereka ada yang nggak mereka ngerti, mereka mau tanya dan mereka juga mau improve ketika ada sesuatu yang salah di coding yang mereka ciptakan. Tantangan mengajar Code Starter khususnya di Starter 1 ini adalah karena usia anak-anak ini bisa dibilang masih sangat kecil. Kita mengajarkan untuk kelas yang sekarang itu ada anak dari mulai usia 4 tahun sampai dengan 7 tahun, di mana mereka untuk membaca maupun menulis memang agak belum lancar seperti anak-anak yang sudah dewasa. Biasanya kendala yang ditemui adalah bagaimana cara kita menjelaskan tentang coding-coding yang akan disusun oleh mereka, fungsi-fungsinya itu apa aja sih, lalu mereka harus menggunakannya ketika apa sih, seperti itu. Lebih dalam memilih bahasa yang sesuai dalam menjelaskan ke mereka, itu adalah tantangan tersendiri untuk saya. Solusi untuk tantangan tersebut adalah kita mau banyak mengerti dunia mereka, seperti apa cara yang kira-kira pas untuk membuat mereka tuh paham dengan materi yang saat itu sedang mereka pelajari, seperti itu. Antusiasme anak-anak terhadap coding itu sebenarnya sudah lumayan tinggi. Pertama, karena di Indonesia ini game sedang sangat berkembang dan anak-anak kebanyakan hanya menjadi pengguna dari game-game tersebut. Ketika anak-anak tahu bahwa ketika mereka belajar coding, di masa depannya nanti anak-anak juga bisa menciptakan permainan mereka sendiri, mereka akhirnya mulai merasa, oh aku tertarik nih belajar coding dan ingin belajar lebih jauh lagi ke depannya. Yang pertama, yang pasti adalah materi, lalu cara penjelasan yang diajarkan oleh lecturer yang ada di sini. Kalau untuk Coding for Kids, biasanya kita memang harus benar-benar memilih dari kata per kata apa yang harus kita jelaskan agar mereka bisa mengerti dengan mudah. Sedangkan untuk Coding for Teens, karena bisa dibilang mereka sudah dewasa, mereka juga sudah dapat mengerti kata-kata dengan baik. Untuk masalah pemilihan kata pun tidak terlalu sulit. Maka itu ada perbedaan antara Coding for Kids dan juga Coding for Teens. Yang pertama kita bisa lihat perbedaannya adalah dari coding structure yang mereka gunakan. Nah, kalau untuk Coding for Kids sendiri, bentuk-bentuk pemrogramannya itu mereka nggak mengetik secara manual, tapi mereka menyusun balok-balok pemrograman yang berwarna-warni, yang dimana anak-anak kecil ketika mereka melihat warna-warna, mereka jauh lebih tertarik dan jauh lebih bisa mengingat dibandingkan mereka hanya melihat tulisan-tulisan yang biasanya orang dewasa gunakan ketika mereka coding, seperti itu. Kenapa belajar coding sangat recommended untuk anak-anak? Karena teknologi makin ke depan akan lebih maju lagi daripada sekarang dan kita harus bisa mempersiapkan mereka untuk era teknologi yang akan semakin lebih maju lagi.
Selain itu, kita juga ingin mengajarkan kepada anak-anak kita nantinya agar mereka nggak hanya sebagai user, tapi mereka juga bisa sebagai creator.